Halo semuanya, saya akan melakukan beberapa percobaan mengenai sifat-sifat cahaya. Akan ada 2 percobaan. Percobaan pertama membuat pelangi, dan percobaan kedua mengenai pulpen yang akan terlihat patah ketika dimasukkan ke dalam gelas yang sudah diisi air. Selamat menyimak ya. Percobaan 1, membuat pelangi. Berikut ini adalah alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum 1. Yang pertama ada cermin, yang kedua ada baskom atau wadah yang sudah diisi air, yang ketiga ada senter atau flashlight dari handphone, lalu tripod untuk menyangganya, dan buku atau kertas untuk menangkap pantulan dari cermin. Sekarang yuk kita mulai praktikumnya. Yang pertama, masukkan cermin ke dalam baskom atau wadah yang sudah diisi air. Lalu diletakkan miring ya. Dan terlebih dahulu letakkan senter atau flashlight handphone kepada tripod dan mulai arahkan ke arah cermin yang sudah dimasukkan ke wadah yang diisi air. Kita bisa gunakan kertas atau buku untuk menangkap pantulan dari cermin. Selanjutnya gerak-gerakan kertas atau buku untuk memperoleh cahaya yang dipantulkan oleh cermin. Setelah dilihat, ternyata pantulan cahayanya berupa pelangi. Wah, indah ya. Untuk mendapatkan cahaya pelangi yang lebih terang lagi, kita bisa mematikan lampu terlebih dahulu. Dan inilah hasilnya setelah lampu dimatikan. Indah sekali bukan? Oh iya teman-teman, selain itu, kita juga bisa melihat pelangi yang indah ini secara langsung di dinding loh. Nah, indah banget kan teman-teman? Lalu, kok bisa ya cahaya yang dipantulkan itu membentuk sebuah pelangi? Yuk kita bahas. Pelangi dapat terjadi karena cahaya senter mengenai cermin yang sudah dimasukkan ke dalam air. Cahaya senter yang mengenai air akan diuraikan, sehingga terbentuk warna-warna indah yang kita lihat sebagai pelangi. Warna-warni dari pelangi terjadi karena cahaya dari senter dibiaskan, diuraikan, dan dipantulkan oleh cermin yang sudah dimasukkan ke dalam wadah yang sudah diisi air. Cahaya dari senter atau flashlight handphone yang tadinya berwarna putih kekuningan diuraikan menjadi 7 warna, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, atau biasa kita sebut dengan Mejiku Hibiniu. Jadi, sifat cahaya yang ada pada percobaan 1 ini meliputi cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat dipantulkan, dan cahaya dapat diuraikan. Selanjutnya kita masuk ke percobaan 2. Pulpen terlihat patah dalam gelas. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan 2 ada gelas yang sudah diisi air dan juga pulpen. Sekarang yuk kita mulai percobaannya. Langkah yang pertama, amati dahulu wujud pulpen. Pulpen terlihat lurus ya. Selanjutnya, masukkan pulpen ke dalam gelas yang sudah diisi air dan amati perubahannya. Loh, kok pulpennya terlihat patah ya? Kenapa tuh? Nah, yuk mari kita coba bahas bersama. Pulpen dapat terlihat patah karena terjadi peristiwa pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya terjadi karena cahaya merambat pada 2 medium atau zat yang berbeda. Seperti yang kita lihat pada percobaan ini, pulpen terdapat pada 2 medium yang berbeda, yakni di udara dan juga di dalam air. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pembiasan itu kan dapat terjadi karena zat atau benda terdapat pada 2 medium yang berbeda. Nah, oleh sebab itu, pulpen dibiaskan sehingga mata kita menangkap pulpen itu terlihat seperti patah atau bengkok. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.